Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Alverina Prastia, mahasiswi Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas L5 Indralaya. Kali ini saya akan menjelaskan substansi dan proses pembelajaran harian serta materi yang saya dapatkan di pertemuan ketiga pada mata kuliah Keuangan Publik. Pada pertemuan ketiga, kami dibentuk menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang, lalu mempresentasikan narasi kami mengenai anggaran publik, dari definisinya, fungsinya, teorinya, dan asas-asasnya. Jadi, anggaran publik itu merupakan dokumen yang penting yang berfungsi sebagai rencana keuangan yang menyatakan batasan dan alokasi sumber daya keuangan pemerintah untuk memberikan bantuan dan layanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran publik ini berfungsi sebagai alokasi, di mana pemerintah berkewajiban mengalokasikan anggarannya untuk penyediaan barang sosial dan publik tersebut jika pasar tidak mampu menyediakannya. Lalu, selain itu ada juga fungsi untuk distribusi dan stabilisasi. Lanjut ke teori dasar anggaran publik, yang pertama adalah teori perwakilan, menekankan bahwa anggaran harus mencerminkan kepentingan pemilih yang diwakili oleh para pembuat kebijakan. Yang kedua, teori manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Yang ketiga, ada teori incrementalism, mengusulkan bahwa perubahan anggaran biasanya terjadi secara bertahap, bukan secara drastis. Yang keempat, teori zero-based budgeting, menyusun anggaran dari nol setiap tahun, di mana semua pengeluaran harus dibenarkan tanpa mempertimbangkan anggaran tahun sebelumnya. Yang kelima ada teori anggaran berbasis kinerja yang menekankan hubungan antara pendanaan dan hasil. Yang keenam yaitu teori New Public Management atau NPM, mengadaptasi prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik. Nah, selain teori, ada pula asas-asas anggaran publik yang harus diikuti dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Yaitu yang pertama ada asas kesatuan, mendorong penyajian semua pendapatan dan belanja negara dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, menggarisbawahi bahwa setiap transaksi keuangan harus ditampilkan secara penuh tanpa adanya pengurangan. Yang ketiga, asas tahunan, menekankan pada siklus anggaran yang terbatas dalam 1 tahun fiskal. Yang keempat, asas spesialitas, mewajibkan agar setiap anggaran terinci berdasarkan peruntukannya. Yang kelima, asas akuntabilitas, menjadi sangat penting dalam pengelolaan anggaran publik, di mana pemerintah berkewajiban untuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.